Para siswa, sekarang kita sampai pada perbandingan berbalik nilai. Kalau yang semula itu perbandingan senilai, sekarang berbalik nilai. Apa artinya? Artinya ialah hubungan dua besaran. Jika besaran pertama makin besar nilainya, maka besaran kedua sebaliknya, makin kecil nilainya. Loh, apa ada ini? Ada sehari-hari contoh ya. Misalnya bis setiap hari itu menempuh jarak dari Surabaya ke Mojokerto misalnya. Jika kecepatannya besar, misalnya 80 km per jam, maka waktu tempuhnya kecil. Mungkin 3/45 menit sudah sampai. Tapi kalau kecepatannya kecil, cuma 50 km per jam, pelan-pelan ya, maka waktunya makin besar. Gitu ya. Jadi antara kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik. Kecepatan besar, waktunya makin kecil. Sebaliknya, kalau kecepatannya kecil, waktunya makin besar. Begitu ya. Ingat rumusnya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya selalu tetap dari Surabaya ke Mojokerto. Nah, kecepatan dan waktunya aja bisa berubah. Kecepatan ini sebagai di atas, sebagai pembilang, ini di bawah, penyebut. Nah, kalau satu di atas, satu di bawah ini dipisahkan tanda sama dengan, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Yang kecepatan di sebelah kiri letaknya di atas, pembilang, ini di bawah, penyebut. Itu berbalik nilai antara kecepatan dan waktu. Nah, atau dengan rumus V itu kecepatan atau velocity, karena jarak dibagi waktu, jaraknya selalu tetap. S sama V kali T, kecepatan kali waktu. Ini di atas, ini di bawah, makanya itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik nilai. Gitu. Nah, baiklah. Lebih jelas dengan contoh soal nomor 253 ya. Setiap hari bis EK menempuh jarak tetap dari Surabaya ke Jogja dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 8 jam. Ini setiap hari kalau normal. Tapi suatu hari jalanan agak macet, sehingga kecepatan rata-rata bis hanya 45 km per jam saja. Maka waktu tempuhnya pada hari itu jadi berapa jam? Nah, karena kecepatannya makin kecil, berarti nanti mesti molor. Maka waktunya menjadi besar. Begitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat halaman berikutnya ini. Perbandingan berbalik nilai. Nomor 253 ya. Kecepatan dan waktu berbalik nilai. Nah, yang diketahui normal itu kalau 60 km per jam kecepatannya, waktunya 8 jam. Ini kalau normal. Tapi suatu saat ditanya, kecepatannya cuma 45 km per jam akibat macet tadi. Maka berapa waktu tempuhnya? Nah, berapa jam waktu tempuhnya? Caranya berbalik nilai ya. Jadi kalau tadi senilai, kalau yang lalu senilai itu berapa waktunya misalnya? Yaitu 45 dibagi 60 kali 8 kan? Sekarang tidak. Sekarang dibalik anak-anak. Yang ditanyakan justru di bawah. Jadi 60 dibagi 45 kali 8. Begitu. 60 bagi 45 kali 8 jam. Sehingga hasilnya menjadi makin besar, yaitu 10 2/3 jam. Atau 10 jam 40 menit. Gitu ya. Jadi ingat ini dibalik. Karena itu saya beri tanda panah begini, artinya dibalik. Yang ditanyakan taruh di bawah. Yang ditanyakan ini ditaruh di bawah. Kalau senilai yang ditanyakan ditaruh di atas sebagai pembilang. Nah, tapi anak-anak ada juga cara lain. Cara lain ya cukup cepat juga ini, dengan mengingat bahwa jarak itu selalu tetap. Ya, jarak dari Surabaya ke Jogja tadi selalu tetap. Yang berubah ialah kecepatan dan waktu. Maka jarak yang tetap ini saya gunakan sebagai rumus. Semula V1 kali T1, sekarang V2 kali T2.
ini keadaan normal, ini keadaan saat macet. Ya, berarti yang kita hitung adalah T2. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ini tadi saat normal yang diketahui, ini saat macet. Normal kecepatannya 60 kali 8. Sama dengan V2 45 saat macet kali T. Berapa T-nya? 60 kali 80 dibagi 45. Sama dengan 10 2/3 jam. Sama saja. Jadi jawabnya sama 10 jam 40 menit. Begitu ya. Baiklah.